Teman-teman, tema hari ini saya kasih apa yang saya bisa, mungkin sangat sederhana. Nomor satu adalah kalau kita ingin menjadi pengusaha, maka ada yang namanya prosperity conscious. Dalam pikiran kita, ada software yang namanya prosperity conscious dalam pikiran kita yang harus kita punyai. Jadi, saya masuk dari situ saja dulu, semoga ini walaupun cuma 20 menit bisa menjadi tool atau senjata Anda, sahabat semua ke depan untuk menjadi makmur. Jadi kalau otak manusia ditaruh di atas meja, maka saya bisa ingatkan, 99% manusia di dunia ini punya ukuran otak yang sama besarnya. Panjang neuron sarafnya sama. Kemudian volumenya atau besarnya juga sama. Mungkin 99,9%. Nah, ada sebagian memang yang sedikit berbeda, misalnya dia ada ADHD, attention deficit, atau dia ada indigo atau autism gitu ya. Ada chemical imbalance, kimianya yang imbalance. Nah, perjalanan panjang saya di kampus mempelajari aplikasi psikologi, mudah-mudahan selama 20 menit ke depan bisa menjadi bekal memahami apa itu prosperity conscious atau kesadaran kaya. Nah, kalau otak manusia itu ukurannya sama, besarnya sama, beratnya sama, fungsinya sama, mau itu orang Caucasian atau bule ya, atau itu orang Oriental, atau itu orang Parsi, Arab, atau itu orang Polinesia, atau Negritos, apapun rasnya yang ada di bumi ini. Tapi selama Anda homo sapien atau manusia, ukuran panjang neuron saraf, size-nya sama. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih berat. Sama, 99,9. Nah, lalu apa yang membedakan 300 manusia di dunia ini dengan yang 6 miliar manusia? Karena ada 300 manusia yang kalau kekayaannya dijumlah, itu sama dengan kekayaan 3 miliar manusia. Yang membedakan apa? Ukuran otaknya, volume otaknya, apakah dia 3 kali ukuran otak manusia normal gitu ya? Ternyata tidak gitu. Jadi secara hardware, orang paling kaya sedunia, Anda sebutin siapapun itu yang Anda tahu, atau orang paling termiskin di dunia, Anda sebutin, ya yang jelas bukan Maggie Z ya. Jadi orang-orang ini ukuran otaknya sama, volumenya sama, gitu ya. Ternyata sahabat semua yang membedakan ini bukannya hardware, tetapi software, gitu ya. Anda pakai Android, operating systemnya, atau Apple, apapun itu membedakan, bukan hardware-nya. Nah, software itu ada yang namanya prosperity conscious. Sekarang pertanyaannya, bagaimana software itu bisa ditempel di otak manusia? Contoh, selagi bayi lahir dia otaknya bersih, belum ada software apapun. Umur 6 bulan bayi belum bisa apa-apa, si bayi hanya bisa menangis. Mengapa dia menangis? Lapar dia menangis, kesepian dia menangis, haus dia menangis. Intinya ada masalah. Yang secara statistik di ilmu psikologi kita mempelajari bahwa ketika bayi menangis umur 6 bulanan, di Jepang, 60% ibu-ibu akan mengajak main karena kayaknya baru disusuin ini, kok baru diganti popoknya, kok udara juga aman, 60% diajak main. Di Eropa nggak sampai 60, lebih tinggi dari 60%, sampai 67%. Di Amerika juga sama, hampir 67%. Nah, di Indonesia jika ada bayi menangis di umur 6 bulan, 92% dinenenin atau dimasukkan susu ke mulutnya. Tenanglah bayi tersebut. Teman-teman, ini apa yang terjadi? Bahwa ini adalah software pertama yang orang tua kita letakkan kepada diri kita. Di Indonesia terutama.
pertanyaannya adalah mengapa bayi itu menangis? Gitu ya. Intinya adalah bayi itu menangis karena ada masalah. Lalu 92% ibu-ibu di Indonesia akan memasukkan sesuatu ke mulut anak tersebut. Nah, inilah software yang pertama kali dipasang oleh orang tua kita, bahwa nak, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Jadi begitu udah dewasa, dia ada masalah, dia makan. Dia merokok. Dia masukkan sesuatu ke mulutnya. Dia mulai minum. Dia gigit-gigit jari. Karena itu 35% penduduk Indonesia obesitas. Karena softwarenya yang ditanam adalah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Tidak salah itu. Tapi bangsa lain berbeda. Nggak pernah begitu. Jepang lihatnya nggak ada orang gemuk, kecuali dia pemain sumo. Di luarnya rata. Anda datang ke Vietnam, nggak ada orang gemuk di Vietnam. Mulai membedakan, inilah software. Jadi kita tidak bicara tentang hardware karena semua manusia sama. Kita bicara software, gitu ya. Nah, software inilah yang akan kita tanamkan ke sahabat semua, tapi self use ya, bukan berarti saya harus menanamkan sesuatu, karena hidup adalah pilihan.